Salah satu implementasi dari privacy by design adalah threat modeling atau pemodelan ancaman. Ya, ini akan kita pelajari di modul keempat course ini. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari definisi threat modeling. Threat modeling adalah metode yang terstruktur, sistematis, yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan juga menangani resiko-resiko privacy atau ancaman-ancaman privacy yang bisa jadi muncul dalam sistem kita ketika menangani data pribadi. Seperti pada prinsip privacy by design, threat modeling sifatnya proaktif, yaitu untuk mengantisipasi dan mengurangi ancaman-ancaman privacy sebelum ancaman itu nanti muncul. Selain mengantisipasi atau melihat apa saja ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, threat modeling juga menyediakan mekanisme untuk bagaimana caranya kita meng-counteract atau mengantisipasi ancaman tersebut dapat terjadi ataupun jika terjadi, maka sistem kita sudah siap untuk menepisnya. Lalu apa saja kategori ancaman-ancaman ini? Ya, kita akan menggunakan kategori dari referensi privacy threat modeling yang cukup terkenal, yaitu metodenya dinamakan Lindun. Lindun ini adalah singkatan dari linking, identifying, non-repudiation, detecting, data disclosure, unawareness and unintervenability, dan yang terakhir adalah non-compliance. Kita akan lihat satu persatu beserta contohnya dari masing-masing ancaman privacy ini. Yang pertama adalah linkability, ya, atau kita bisa sebut keterkaitan. Ini adalah singkatnya ancaman bahwasannya dua atau lebih item data, ya, misalkan transaksi atau aktivitas, itu dapat di-linkkan, ya, dapat ditautkan secara tidak sah, ya, secara tidak lawful atau tanpa persetujuan pengguna. Ya, yang kemudian jika di-linkkan maka akan menemukan sebuah informasi baru yang dapat mengancam privasi pengguna. Ya, kita ambil contoh. Misalkan di sini Alice, ya. Alice menggunakan kartu kreditnya untuk semua transaksi, ya, mulai dari belanja bahan makanan, groceries, hingga misalkan membeli barang elektronik secara online. Maka seorang penyerang, ya, attacker yang mendapatkan akses ke catatan transaksi kartu kredit dapat menautkan semua pembelian Alice dan misalkan membuat profil yang komprehensif tentang kebiasaan, preferensi, ataupun gaya hidupnya. Ya, ini merupakan ancaman dari linkability. Selanjutnya ada identifiability. Ya, jenis ancaman ini melibatkan identitas seseorang menjadi terungkap, ya, yang sebenarnya datanya sepertinya anonim. Ya, hal ini bisa melibatkan teknik-teknik seperti re-identification atau identifikasi ulang, di mana data yang sudah teranonimisasi ini di cross-reference, ya, atau direferensikan secara silang, ya, dengan informasi lain untuk menemukan identitas orang tersebut. Ya, sebagai contoh, kita ganti nama menjadi Bob, ya. Bob menggunakan aplikasi fitness tracking, ya, yang mengumpulkan data tentang lokasi, langkah, detak jantung, dan lain-lain. Ya, jika data ini disimpan atau dikirimkan tanpa anonimisasi yang tepat, data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi Bob, terutama jika dihubungkan dengan sumber data lain seperti media sosial ataupun catatan publik. Ya, jadi di cross-reference untuk mendapatkan identitas dari si Bob. Ya, oh, ini adalah Bob. Ya, misalkan Bob dari fitness trackingnya, ya, kita mendapatkan hari Senin dia lari di daerah A, dan media sosialnya juga mengatakan dia lari di daerah A atau berada di daerah A, maka kita bisa menyimpulkan, ya, atau menginfer bahwasannya data ini adalah Bob. Ya, seperti itu. Kemudian ada non-repudiation. Dalam istilah privacy, non-repudiation artinya dia tidak dapat menyangkal tindakan atau peristiwa tertentu, ya, karena adanya bukti yang tidak terbantahkan. Ini agak berbeda sedikit dari security, ya. Kalau security, kita menginginkan adanya non-repudiation, ya, agar ketika ada hacker, maka kita bisa mengaudit, ya, atau menunjuk bahwasannya dia adalah hacker. Siapa hackernya? Ya, kita menginginkan non-repudiation di dalam security. Ya, namun di dalam privacy, ini bisa menjadi ancaman. Ya, jika semua tindakan dalam sistem dipantau dan direkam secara ketat, maka pengguna tidak dapat menyangkal tindakan apapun yang telah mereka lakukan. Ya, ini adalah merupakan ancaman dari privasi pengguna. Ya, kita ambil contoh pada sebuah perusahaan.
Ya, ada karyawan bernama Isaac. Demi keamanan dan akuntabilitas, perusahaan mencatat setiap tindakan yang dilakukan pada sistem IT-nya. Ini artinya berarti Isaac tidak dapat menyangkal tindakan apapun yang dia lakukan. Ya, ini adalah non-repudiation. Apakah itu mengirim email, mengakses file, dan seterusnya. Ya, pencatatan yang sangat ekstensif ini ya, berarti bahwa setiap gerakan karyawan tersebut itu dipantau. Ya, ini berpotensi melanggar privacy. Ya, jika catatan itu jatuh ke tangan yang salah, mereka bisa mengungkapkan informasi sensitif tentang kebiasaan kerja si Isaac ini, ya, si karyawan ini, preferensinya, dan banyak lagi. Non-repudiation ini menyoroti bahwasanya terdapat trade-off ya antara security dan juga antara privacy. Ya, maka kita harus bisa menemukan titik seimbang di mana ini tidak mengganggu privacy si karyawan tersebut, si Isaac, tapi juga tetap secure. Kemudian ancaman selanjutnya adalah detectability. Ya, jenis ancaman ini melibatkan aktivitas pelacakan atau keterlibatan seseorang melalui pemantauan atau pengawasan, ya, monitoring atau surveillance. Sebagai contoh, kebiasaan browsing seseorang di sebuah situs web dapat dilacak ya, tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Kita ambil contoh lainnya. Sebagai contoh, David mengirimkan email rahasia ya, ke rekan bisnisnya menggunakan saluran komunikasi yang tidak aman. Tentu saja penyerang atau attacker dapat menguping saluran tersebut sehingga dia dapat dengan mudah mendeteksi email tersebut, membaca isinya dan menyalahgunakan informasinya. Ya, ini adalah ancaman yang kita kategorikan dalam detectability. Kemudian ada disclosure of information. Ya, ini terjadi ketika data pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, atau dibagikan secara berlebihan tanpa persetujuan atau tindakan perlindungan yang sesuai. Ya, ini bisa sesederhana misalkan perusahaan mengumpulkan banyak informasi daripada yang sebenarnya mereka butuhkan ya, untuk mungkin data analytics tanpa memiliki langkah-langkah keamanan yang cukup kuat. Contoh sederhananya misalkan ada if ya. If menyimpan dokumen-dokumen di layanan penyimpanan cloud. Ya, karena adanya kerentanan keamanan, attacker bisa mendapatkan akses ke server dan tentu saja dokumennya bisa diakses oleh si attacker tersebut dan terdapat informasi yang bocor yang tentu saja biasanya bersifat rahasia. Ancaman yang selanjutnya adalah unawareness atau unintervenability. Ya, ini lebih ke human factor. Ya, jenis ancaman ini muncul ketika individu tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak memiliki kontrol yang memadai atas bagaimana data pribadi mereka diproses. Ya, sebagai contoh, perusahaan mungkin menggunakan bahasa yang cukup rumit ya, dalam kebijakan privasi mereka sehingga data subjek tidak dapat paham akan bagaimana data pribadi mereka sebetulnya diproses sehingga mereka menjadi unaware. Atau mereka tidak menemukan cara untuk bagaimana mereka bisa opt-out ya, atau dikeluarkan dari sebuah pemrosesan misalkan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di GDPR terdapat hak untuk tidak diikutkan dalam automated decision making, namun bisa saja perusahaan ini tidak menyediakan cara yang mudah untuk kita dapat opt-out ya, dari automated decision making tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada Frank yang menggunakan situs media sosial. Ya, dia sebagai pengguna biasa dia tidak aware ya bahwasannya situs tersebut ternyata melacak aktivitasnya ya, dan berbagai data di-share ke pihak ketiga. Tentu saja hak si Frank ini adalah dibuat aware oleh situs tersebut. Ya, situs tersebut harus menyediakan cara bahwasannya agar si Frank ini bisa aware entah dengan menggunakan permission atau menggunakan konsen yang mudah dipahami dan seterusnya. Sehingga nanti Frank tidak terkejut jika datanya tiba-tiba sudah sampai di pihak ketiga yang lain misalkan. Dan yang terakhir adalah non-compliance. Jenis ancaman ini mengacu pada organisasi secara tidak sadar tidak mematuhi praktek-praktek privacy standar ataupun undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berlaku. Ya, ketidakpatuhan ini tentu saja dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Ya, seperti yang sudah kita singgung pada modul awal, misalkan Instagram tidak sadar bahwasannya dia mempublish nomor anak-anak dengan akun bisnis. Contoh lain misalkan ada Grace yang membuka praktek ya, sebagai dokter dia membuka praktek di klinik. Dia menggunakan software, namun ternyata software tersebut tidak comply dengan aturan undang-undang privacy ya, seperti HIPAA yang khusus terkait dengan privacy dalam data medis.
Pada peraturan ada bahwasannya sistem harus otomatis menghapus pasien yang misalkan tidak aktif lebih dari 7 tahun. Namun karena software ini tidak menyediakan fitur tersebut atau terdapat software glitch ya, atau kesalahan dalam software dan tidak menghapusnya, maka ini merupakan ancaman dari non-compliance.